Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, Warahmatullahi salam wabarakatuh. kebajikan, Rahayu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara klinik kolokium riset pada siang kali ini dimulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum saya serahkan ke beberapa narasumber dan juga yang akan mendampingi, izinkan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti yang akan memoderatori pada siang kali ini langsung dari Direktur APSK, yakni Ibu Nur Hidayah. Beliau merupakan kandidat doktor yang lagi mengkaji tentang Kalimantan di food estate. Sebelumnya beliau juga mengkaji tentang Dayak Ngaju kayak gitu. Beliau juga sebelum ini sudah mengambil kelas di Goethe University. Saya rasa nanti akan bersentuhan dengan Ibu Nila dan juga Romo Banar. Selanjutnya kita akan ketemu dengan sosok inspiratif, yakni Ibu Nila Riwet. Saya rasa Bapak Ibu sudah saya kirim di grup WA tentang beberapa materi pada kali ini. Jadi beliau sangat luar biasa, tulisannya banyak sekali, kurang lebih seperti ini, dan juga di media-media saya rasa Bapak Ibu bisa searching sendiri, karena sekarang jejak digital nggak bisa dipungkiri, apalagi sang legendaris dari Cilik Riwet adalah tokoh nasional yang luar biasa. Saya baca juga rentetannya juga panjang sekali. Bagian dari studi Kalimantan ini sangat sangat menarik ya, bernusta di sini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan beliau, Romo Banar. Saya rasa beliau sangat luar biasa juga. Di S1-nya di Triakara. Saya banyak juga bersentuhan dengan sana karena saya meneliti tentang Setu Senasar dengan Dr. Budi Munawar Rahmat. Terus beliau juga S2 S3-nya di Roma kayak gitu, dan sekarang di Universitas Sanata Dharma. Dan kemarin juga beberapa dosen saya juga dari Sanata Dharma seperti Romo Haretmoko dan lain-lain. Pada kali ini kita akan berbincang mengenai tentang sejarah, mengenai tentang Kalimantan, dan akan lebih dalam. Itu mungkin saya perkenalkan beberapa narasumber dan moderator. Saya pasrahkan kepada Ibu Direktur, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Host. Boleh dulu diputar videonya yang mungkin yang sudah dipersiapkan. Dari menunggu video yang akan dipersiapkan, saya perkenalkan, saya Nur Hidayah, saya Direktur Eksekutif of Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan.
Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih yang tidak terhingga atas kemurahan hati Ibu Nila Riwut dan juga Romo Budi Subanar telah berkenan ya berbagi ataupun sharing hasil riset Ibu Nila dalam pendekatan kesejarahannya tentang catatan-catatan pribadi tokoh pahlawan nasional di Kalimantan Tengah. Dan kebetulan beliau juga adalah anak kandung dari Bapak Cilik Riwut itu sendiri ya Bu ya. Dan juga tentunya saya berterima kasih kepada Romo juga telah berkenan hadir, sehingga saya ingin mengatakan bahwa saya sangat akrab ya, sangat intim dengan buku-buku dan hasil karya dari Ibu Nila. Bahkan salah satunya saya punya tiga buku yang besar yang Ibu Nila punya. Dan beberapa seri buku yang lain itu tertinggal di Palangkaraya, Bu. Saya hampir punya semua seri bukunya, karena waktu itu kebetulan saya sedang menyelesaikan S2, jadi saya memerlukan sekali banyak literatur terkait Kalimantan. Akhirnya ketika saya langsung datang ke kafe Ibu, saya langsung mendapatkan the golden piece of karya-karya Ibu Nila Riwut ya. Dan dari apa yang saya ketahui, buku kronik ini ternyata membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan untuk menghasilkan 2.655 halaman, tentunya di bawah bimbingan Bapak Romo Budi Subanar, yang saya merasa sangat berbangga hati dari Ibu Nila kemudian bisa dihubungkan langsung kepada Romo Budi. Dan tentu saya juga memahami sebagai generasi muda Kalimantan bahwa kronik Kalimantan ini ternyata dijiwai oleh semangat dan juga pandangan yang jauh tentang pembangunan NKRI dan juga berupaya untuk menjamin kesetiaan kita kepada konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin Mas host terlebih dahulu untuk share video beliau, Ibu Nila. Sejarah dan budayanya. Apakah sudah available? Keharmonisan antar penduduk setempat. Nusantara ditetapkan sebagai boleh diperbesar. Terlebih dahulu kita akan menyaksikan Bapak Ibu video yang akan kita putarkan yang langsung diberikan oleh Ibu Nila. Silakan. Adalah perkat. Sejarah adalah fondasi. Maka bila ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan sejarah dan budayanya. Ini menjaga keharmonisan antar penduduk setempat dan para pendatang sekarang dan yang akan datang dalam menyambut IKN di Kalimantan Timur. Maka pada kesempatan ini beberapa poin penting dan mendasar perlu diungkap. Ibu kota Nusantara, IKN ya, telah ditetapkan di Pulau Kalimantan. Artinya seluruh provinsi penyangga yang berada di Kalimantan perlu mempersiapkan diri agar ke depan segalanya berjalan serasi, seiring sejalan tanpa pernah terjadi kesalahpahaman. Salah satu kunci utama adalah saling memaafkan. Kalau kita dari suku Dayak tidak mengenalkan diri, bagaimana para pendatang memahami kita? Sesuatu yang perlu kita kenalkan, jangan hanya kita diam mendengarkan, tapi kita berusaha bicara mengenalkan. Tradisi dan budaya masing-masing suku di Pulau Kalimantan tidak persis sama. Banyak ditemukan perbedaan di sana sini, baik dalam bahasa, gerak-gerik, ritus, simbol, dan gaya hidup. Namun secara garis besar memiliki filosofi yang sama, karena mereka berasal dari tempat dan keturunan yang sama. Demi menjaga keharmonisan, saya pasalnya sebagai generasi yang lebih tua perlu mengenalkan kepada generasi muda juga para tamu yang segera akan pindah ke Kalimantan Timur bahwa manusia Dayak diturunkan ke bumi dari langit ketujuh dengan berkendaraan palang kabulau atau tempat sajen yang terbuat dari emas di tempat penurunan manusia dari langit ketujuh diturunkan oleh Allah yang kuasa ya. Satu di Datah Pangkasiang yang berlokasi di hulu Sungai Malahui di daerah Kalimantan Barat. Di Puruk Kambang Tanah Siang terletak di
Ibu dari itu. Tantang yang mengumpulkan tim letakkan di sekitar Gunung Raya. Tantan Puruk Pematuan terletak di hulu Sungai Kaur. Jadi orang Dayak menganggap dan merasa bahwa Kalimantan adalah milik mereka. Karena pulau kosong, kemudian manusia diturunkan dari langit oleh Hattalah. Sehingga mereka merasa bahwa Kalimantan adalah mereka. Kalimantan adalah mereka. Pemahaman itu mereka terima bahwa jadi disebut dunia tempat mereka tinggal disebut Lewu Inyam Denang. Lewu Inyam Denang ya. Lewu Inyam Denang itu berarti dalam tempat kehidupan manusia. Maksudnya Inyam Denang itu adalah pinjaman. Bumi ini hanya dipinjamkan saja, hanya untuk sementara. Oleh sebab itu mereka sangat merawat dengan bersungguh-sungguh. Setiap membuka lahan mereka mengadakan upacara adat. Setelah dipakai beberapa kali mereka pindah dan ditulis sebagai peladang berpindah. Padahal tidak, mereka tidak mau tempat itu diperas dalam arti pakai itu menanam terus, ditinggalkan dulu untuk subur kembali dan tidak ditinggalkan begitu saja, buah-buahan ditanam agar nanti bisa untuk anak cucu. Jadi benar-benar menjaga daerahnya, menjaga alamnya. Perlu diketahui dengan benar oleh para peneliti. 8, negatif 5, 2, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Jika M sama dengan 2, maka koset kiri yang kedua 2 adalah 2 ditambah 3. Iya, tadi sedikit cuplikan dari video yang disampaikan oleh Ibu Nila. Nanti rekan-rekan, Bapak Ibu, sahabat APSK boleh langsung mengakses video YouTube yang akan kami share di kolom chat. Dan terlebih dahulu, daripada lama-lama, karena kami sudah tidak tahan dan tidak sabar untuk bisa mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga dari Ibu Nila maupun Romo. Nanti Ibu akan mendapatkan porsi 15 menit dan juga Romo 15 menit, kemudian disusul dengan Q&A ataupun pertanyaan bersama audiens kita. Baik, selamat siang Ibu Nila dan Romo Subanar. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, baik, baik. Silahkan saya berikan waktu dan medianya kepada Ibu Nila terlebih dahulu. Ibu Nila, suaranya belum terdengar. Sudah terdengar? Belum juga. Belum terdengar. Sedikit. Masih sedikit, Bu, masih sedikit. Ya. Sudah terdengar? Sedikit? Iya, dengar. Iya, Sudah? Sudah. Terima kasih. Maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu, dan para peserta yang hadir di sini. Yang terhormat Ibu Ketua AP. Tidak terdengar. Masih putus-putus. Terputus-putus. Terputus-putus. Ya, Sebentar, sudah. sebentar.
Sudah bisa? Sudah bisa? Silakan dilanjutkan. Oke. Saya mohon maaf. Ini hari ini kebetulan kok di rumah saya ada edaran lampu mati ya. Jadi saya pindah ini di kafe. Ada kakek dan nenek di kafe, makanya diiringi suara gamelan. Jadi saya mohon maaf. Pada siang hari ini kita akan bicara mengenai buku Kronik Kalimantan. Lanjut. Buku Kronik Kalimantan ini terdiri dari 3 seri. Seri pertama dari tahun 8000 sampai 1945. Seri kedua 1946 sampai 1954. Seri ketiga 1955 sampai 2014. Ya, lanjut. Mari lanjut. Yang diharap ya, yang dituju dengan adanya kronik ini agar generasi muda paham peristiwa masa lalu apa yang pernah terjadi di Kalimantan. Karena sejarah adalah fondasi bangsa. Tanpa mengenal dan memahami sejarah, generasi penerus akan kesulitan menemukan jati diri. Lanjut ya. Mengetahui masa lalu adalah fondasi untuk mengawali langkah generasi penerus ke depan. Di samping itu, bicara tanpa tahu masa lalu sama dengan omong kosong. Mari lanjut. Lanjut ya. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urusan waktu kejadiannya. Kronik Kalimantan memuat peristiwa-peristiwa sejarah di NKRI, khususnya di Kalimantan menurut urutan waktu kejadiannya. Saya kembali menyapa Bapak Ibu. Tadi karena terputus-putus, jadi saya juga terputus menyapa. Terima kasih, selamat pagi. Kita bertemu di sini, saling berkenalan. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan bicara mengenai Kronik Kalimantan. Kronik Kalimantan diterbitkan dengan tujuan sebagai upaya pelurusan sejarah serta mengajak generasi penerus mengetahui dan memahami peristiwa di masa lalu. Ya, lanjut. Lanjut. Sekarang proses pengumpulan data. Cukup sampai itu. Proses pengumpulan data itu diawali dengan kegemaran Bapak Cilik Riwut ya. Jadi data ini diperoleh dari koleksi dokumen serta catatan almarhum Bapak Cilik Riwut sejak tahun 1936 hingga menjelang beliau wafat tahun 1987. Nanti karena saya kalau terlalu banyak menyebut nama Bapak Cilik Riwut, saya merasa terlalu panjang, waktunya cuma sedikit kita ya. Kemudian kalau menyebut Cilik Riwut tanpa Bapak, saya merasa kurang pas. Jadi saya mohon izin, saya akan menyingkat dengan TR. Jadi data ini diperoleh ketika TR masih berusia belasan. Kegemaran TR itu ngintip. Yang diintip itu adalah para penjajah Belanda menyiksa masyarakat di sukunya, menyaksikan rumah-rumah penduduk dibakar, menyaksikan ternak-ternak penduduk dirampas. Itu gemar sekali setiap hari curi-curi untuk ngintip. Kadang-kadang ngintipnya dari atas pohon lagi. Dan ada saya menemukan catatan juga bahwa ayahanda dari Bapak Cilik Riwut itu pekerjaan utama mencari ikan. Pekerjaan tambahan membuat senjata. Senjata-senjata ya, sumpitan ya, anak sumpitan. Sehingga mungkin suasana senjata itu membuat Cilik Riwut selalu ngintip-ngintip untuk apa ini dibuat. Nah, karena ngintip itu tuh ada rasa dendam marah yang meluap-luap kepada para penjajah. Dendam itu disimpan di hati. Dendam sudah begitu besarnya disimpan terus. Terus pada suatu hari TR memutuskan masuk hutan sendirian dengan bekal mandau. Orang Dayak biasa kalau kemana-mana tuh bawa mandau diikat di pinggang. Kemudian
jalan, mampir berhenti bertapa di bawah pohon besar sekali. Cukup lama bertapa, jalan, nemu bukit, bertapa lagi di sana. Jalan, nemu padang alang-alang itu apa ya? Ilalang, kan tempat yang sudah tidak ada pohonnya, sehingga panasnya bukan main. Juga bertapa di situ berlama-lama. Terus jalan, kalau ketemu perkampungan, berhenti, berusaha masuk dengan hati-hati ke kampung itu dan berkenalan dengan warga kampung hingga akrab. Setelah akrab, perjalanan dilanjutkan lagi. Sebelumnya saya ceritakan bahwa Bapak Cilik Riwut itu tampil menulis, dalam arti karena sudah sekolah. Pendidikan beliau tinggi, SR kelas 5. SR itu kalau sekarang SD ya, SD kelas 5. Dan TR pandai menulis, tampil menulis. Jadi lagi gemar-gemarnya menulis. Apapun yang dilihat, apapun yang dihadapi, itu semua dicatat. Dicatat bukan dengan kertas-kertas yang bagus ya. Jadi kertas apa saja yang ditemukan itu untuk mencatat pengalaman yang dialami. Kemudian karena suka masuk ke kampung-kampung, berkenalan banyak dan teman-teman, catatan-catatannya itu dititipkan ke teman-teman. Sehingga catatan TR di mana-mana itu tersebar. Mengatakan saya titip, satu saat saya ambil. Jalan terus, tidak disadari TR sudah putar Kalimantan sendiri. Kalau sekarang disebut Kalimantan, kalau dulu Kalimantan Tengah, kalau sekarang Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, bahkan Sarawak, sampai ke Sarawak. Jadi teman-temannya Cilik Riwut dengan catatannya tersebar meluas di sana. Pada akhirnya PR bisa kembali lagi ke kampung kelahirannya, artinya Kasongan. Kalau sekarang Kalimantan Tengah ya. Di situ tradisi ngintip dilanjutkan, intip penyiksaan, intip kebakaran dan sebagainya yang menyiksa, tapi yang dirasakan berbeda. Kalau dulu marah, dendam, sekarang yang dirasakan apa yang akan saya lakukan. Lebih tenang dan berpikir saya harus lakukan apa. Pada waktu TR mencoba hening, merasakan bahwa TR harus TR diarahkan ke Bukit Batu. Bukit Batu itu tempat yang kerap kali digunakan oleh ayahanda dari TR untuk bertapa. Terus TR ke sana. Waktu nyepi di sana, waktu bertapa di sana, mendapat bisikan untuk ke Jawa. TR mengupayakan dengan segala cara tentang menyerah, bisa sampai ke Jawa. Akhirnya berhasil. Sending yang ngirim ke Jawa untuk sekolah di sekolah perawat Banyu Asih. Itu dulu sekolah perawat Banyu Asih di Purwakarta. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Ini semuanya contoh-contohnya. Nah, kemudian ketika di Jawa, TR berkenalan dengan loper koran, kemudian menawarkan pada loper koran agar korannya saya yang bagi, karena mereka sudah bersahabat, sudah saling percaya. Saya yang bagi kemana-mana, nanti saya tidak ambil spesial pun uangnya semua saya serahkan kamu. Koran menyetujui, dan di situ TR belajar bagaimana menulis untuk mengungkapkan sesuatu di koran dan tertarik untuk jadi wartawan. Sementara sampai situ dulu, kegemaran nulis dilanjutkan, dititipkan kembali kepada teman-teman di Jawa juga dititipkan, di pedalaman Kalimantan juga dititipkan. Jadi menyebar-nyebar, tapi TR tidak membawa kemana-mana. Jadi tidak ada beban untuk menyimpan kertas-kertas itu.
pada saat itu pemerintah Indonesia di Pulau Jawa. Gubernur Kalimantan, jadi itu Kalimantan ya, Insinyur Muhammad Nur ingin ke Banjarmasin, tengok Banjarmasin karena gubernurnya di Pulau di Jogja, Banjarmasin belum ditengok gubernur, belum pernah juga ke sana, tapi gubernurnya juga orang Banjar, tapi situasi tidak memungkinkan untuk ke sana. Nah, ini sudah diatur akan ke Banjarmasin. Dan TR dapat tugas untuk mengawal sebagai petugas, sebagai perawat, tugas perawat kumpul di Surabaya. Tahunnya di Surabaya terjadi 10 November, kemudian jadi Hari Pahlawan. Kapal gubernur ditembak, nyereng, dan berangkatan dibatalkan. TR tidak dikembalikan menjadi perawat, kembali ke sekolah perawat karena memang itu hanya batu loncatan yang bisa ke Jawa, tapi mengikuti ke Jogja. Ini jadi banyak bicara dengan TR, dengan Bapak Cilikriwut karena beliaulah yang mengumpulkan data-data semua ini. Oke, lanjut, mari. Di Jogja, Bapak Cilikriwut bertemu jodoh orang Jogja. Ibu Cilikriwut, Clementine Suparti, perawat rumah sakit Panterapi. Lanjut. Dalam buku Kroni Kalimantan ini peroleh langsung dari sumber aslinya. Data primer berasal langsung dari lapangan. Kesaksian langsung para pelaku sejarah baik lisan maupun tertulis, naskah perjanjian, dokumen-dokumen, arsip ataupun sumber-sumber tertulis lainnya. Ini yang di sebelah TR itu juga pahlawan nasional. Lupa saya namanya siapa ya di jalan. Di samping data primer, data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, dari buku-buku yang telah dibaca oleh Bapak Cilikriwut, juga dari majalah koran ataupun media massa. Buku-buku dan catatan maksudnya ketika di Jawa, ketika menjadi perawat di sekolah perawat itu, Cilikriwut setiap uang yang dimiliki bukan mengutamakan makan, tapi mengutamakan untuk mencari di mana bisa membaca. Untuk biaya mencari buku, biaya perjalanan untuk bisa meminjam buku, untuk membeli buku-buku bekas. Dan beliau membaca dengan serius, lalu mencatat apa yang berkaitan dengan Kalimantan, apa yang dianggap perlu dicatat dalam kertas-kertas, sehingga pada saat itu TR itu kurus teman-temannya disebut kancil karena lincah tapi kurus, uangnya habis untuk beli buku. Karena Cilikriwut punya prinsip, mungkin ini dari masa masih sekolah, di sekolah diajarin bahwa buku adalah jendela dunia. Buku saya akan maju dengan buku, mungkin begitu. Oke, silakan. Nah, ini dia Bapak Cilikriwut. Beliau dengan bangga selalu menyatakan diri sebagai orang hutan karena lahir dan dibesarkan di hutan. Ya, lanjut. Beliau yang mengumpulkan dokumen dalam buku ini. Lanjut. Sekarang saya dokumen yang berkaitan dengan jadi di dalam buku Kroni Kalimantan sekian banyak informasi, sekian banyak berita, sekian banyak yang perlu kita amati bersama. Nanti yang telah memiliki buku silahkan membacanya. Tapi di sini saya hanya memilih beberapa yang mungkin perlu kita bongkar bersama, gitu ya. Jadi banyak pertanyaan itu Borneo, Kalimantan. Kapan Borneo? Kapan Kalimantan? Mengapa Kalimantan dan sebagainya? Di sini dalam buku Kroni Kalimantan saya menemukan Borneo itu dikenal oleh dunia sejak awal. Tapi untuk oleh Belanda itu untuk administrasi Belanda selalu pakai Borneo. Lanjut. Sedangkan nama Kalimantan adalah nama yang lahir semasa kemenangan kerajaan Islam abad ke-16. Pada saat Pangeran Samudra atau Pangeran Suryansah alias
baca pokoknya di sini ada itu. Jadi itu pada yang sering pertanyaan kapan Borneo, kapan Kalimantan, di sini saya menemukannya. Lanjut. Ya. Juga tentang sumpah setia. Sumpah setia sudah banyak yang mendengarkan, ya. Tapi yang belum dipahami dengan benar, sumpah setia itu dilaksanakan dengan darah para leluhur. Maksud leluhur itu generasi sebelum kita. Jadi kalau saya generasi ayah saya ya, dan mungkin itu ada yang lebih tua juga turut saya melaksanakannya. Jadi disebut sumpah sakral tertinggi suku Dayak karena pada saat TR sudah dapat tugas di Jogja oleh Gubernur Kalimantan, tugaskan kembali pulang ke Kalimantan untuk menyebarkan bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Karena berita kemerdekaan itu tidak semua orang tahu. Sama Belanda sangat ditutupi, kan sudah diganti Nika, bukan Belanda lagi, ditutupi sehingga TR dan kawan-kawan bertugas untuk menyebarkan. Setelah menyebarkan, komunikasi mengatakan apa yang harus kita lakukan, menunjukkan bahwa kita benar-benar menerima kemerdekaan itu. Keputusannya mereka akan mengadakan sumpah. Jadi sumpah itu tidak dilaksanakan rame-rame, per orang, per kepala, para petinggi-petinggi. Caranya ibu jari potong dengan mandau pusaka. Jadi tidak asal mandau untuk ini enggak, mandau pusaka. Netes darah, terus ketan segenggam, darah itu diteteskan ke ketannya di apa ini ya namanya, di gumpal ya, diginikan, kemudian saling bertukar, akan berhadapan sekaligus habis, akan darah dengan ketan. Itu adalah sumpah tertinggi, dan apabila sumpah itu tidak ditaati, resikonya kualat. Nah, ini saya perlu menjelaskan karena semuanya tahu ada sumpah setia tapi tidak tahu risikonya, dan sumpah itu kemudian dibawa TR dan kawan-kawan waktu kembali ke Jogja, diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden. Kalau foto yang ini yang di sebelah ini itu Gubernur Kalimantan. Jadi sumpah itu dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan. Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, karena memang pemerintahan pada saat itu berada di Jogja, wartawan dalam dan luar negeri menyaksikan bahwa sumpah itu telah dilaksanakan. Cara bersumpahnya itu 7 pemuda yang bersumpah itu jajar menyebarkan beras kuning yang maksudnya memanggil Hatala itu bukan Allah yang Maha Kuasa, untuk menyaksikan kesungguhan sumpah mereka. Kemudian abu ditabur, garam ditabur, maknanya kalau tidak mentaati sumpah akan hilang lenyap sebagai abu dan garam. Kemudian yang melaksanakan sumpah memegang mandau. Artinya bila tidak mentaati sumpah siap mati mendadak. Itu yang belum saya ada menulis buku tentang sumpah setia, tapi masalah itu tidak saya tulis. Jadi sekarang saya jelaskan di sini saja, karena itu juga termasuk dalam buku Kronik Kalimantan. Mari lanjut. Dampak perjanjian lihat jadi. Indonesia sudah merdeka tahun 1945. Namun Belanda masih berupaya bagaimana caranya untuk bisa menguasai Indonesia lagi. Diadakan perjanjian Linggarjati. Lanjut. Ya. Jadi diadakan stop dulu. Perjanjian Linggarjati perjanjian itu dilaksanakan setelah Indonesia merdeka.
perjanjian itu salah satu yang merugikan Kalimantan karena dinyatakan hanya Jawa, Madura, sama Sumatera ya kalau salah. Sama ya ada hanya tiga yang masuk dalam negara Republik Indonesia. Yang lainnya lepas, termasuk negara Serikat. Di Kalimantan lepas, sehingga gubernur yang kita sudah punya juga dilepas. Kita Kalimantan sudah tidak lagi ada gubernur, sudah tidak ada lagi tidak ada lagi mempunyai angkat, pokoknya apa saya memang Indonesia tidak pemerintahan. Akan tetapi karena orang Dayak telah menyatakan sumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyatakan diri berada di belakang negara Republik Indonesia, pemerintah tidak begitu saja melepaskan Indonesia. Terbukti adanya penerjunan pasukan payung pertama yang diinstruksikan langsung oleh Jenderal Sudirman, itu negara di Indonesia ya, Jenderal Sudirman. Instruksi langsung dari Jenderal Sudirman, pada Kalimantan sudah lepas dari negara Indonesia. Tapi nyatanya kita diperhatikan, kita ini ada penerbangan, dan dampak dari penerbangan tersebut Kalimantan begitu sangat terkenal saat ini di dunia bahwa masih taat kepada negara Republik Indonesia. Dan setia itu hingga sekarang masih berlaku ya. Maksudnya itu dampak dari sumpah itu yang saya merasa beban kalau tidak menyampaikan, karena pada suatu saat saya pernah menerima share video dari seorang teman, seorang tokoh masyarakat, tokoh adat, entah karena kemarahan, entah karena tersinggung atau bagaimana, berteriak-teriak, kami akan makar pada Republik Indonesia. Kita sudah tahu disengaja atau karena belum tahu. Nah, kemudian ada yang sudah tersebar itu catatan-catatan Bapak Cilik Riwut yang telah tersebar kemana-mana. Pada akhirnya dengan adanya sumpah setia, dengan adanya banyak peristiwa, bisa dikembalikan, bisa kembali lagi kepada Bapak Cilik Riwut. Dan semuanya itu sekarang telah masuk dalam buku kronik. Jadi mengupayakan bahan kronik dikumpulkan dengan pergerakan banyak orang, masyarakat, para pendahulu kita. Mohon kalau waktu saya sudah selesai, saya 3 menit lagi, Ibu. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu yang kurang sebentar. Masih sebentar. Ya, proses penulisan. Proses penulisan buku. Setelah Bapak saya meninggal, saya sebetulnya bukan diarahkan tapi digiring ya, untuk melanjutkan. Jadi saya berupaya keras. Saya juga waktu SMA diarahkan untuk tes, untuk mengetik, les mengetik 10 jari tutup mata. Jadi saya tampil mengetik. Ini saya mengetik tidak bisa, buang di lantai, ambil lagi tidak bisa, sampai beberapa rim lah, karena kalau salah saya terus saya pusing dan terus saya buang. Saya tidak putus asa. Kemudian muncul dalam pikiran saya baca dulu gitu. Saya baca dan saya membaca itu selama 3 tahun. Pada saat membaca saya tidak ingin saya dekat-dekat saya, karena ada bisa gatal-gatal, berdebu dan sebagainya, dan saya hanya membaca dalam suatu ruangan, kadang-kadang baca tiduran, duduk dan sebagainya. Setelah 3 tahun saya terima itu sebagai masa pertamaan, masa hening bagi saya. Kemudian
muncul dalam benak saya untuk saya jilid. Setelah saya jilid, saya bawa ke tempat jilid, saya kaget, dianya banyak, karena banyak sekali yang dokumen-dokumennya. Jadi saya minta bongkar tabungan, saya jilid. Ke rumah saya atur rapi di lemari dalam suatu ruangan. Terus muncul di pikiran saya, cuma itu untuk apa? Saya berpikir-pikir, saya dapat undangan seminar dari Universitas Sanata Dharma. Saya putuskan saya hadir. 1 menit lagi. Waktu istirahat, saya duduk. Jadi saya sama seseorang terus sama seseorang. Yang di sebelah kiri saya bisikin, inilah yang di sebelah kiri Bunila itu Romo loh, yang baru pulang studi di Roma, ahli sejarah. Kaget saya, loh kok pas? Ya jelas saya pelan-pelan melobi Romo, apakah bisa saya ceritakan? Dia hanya mengatakan ya. Saya lagi kapan Romo 1 menit lagi bisa punya waktu dokumen. Setelah seminar selesai, benar setelah seminar beliau ke rumah menyaksikan, ini dia menyaksikan. Sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong ditunjuk tangan beliau, tangan Romo Banat, Dr. G. Budi Subanat, SC ya, bidangnya biasa Romo Banat ini, tangan beliau di sini. Tolong ditunjuk di tangan beliau. Ada gelang. Gelang warna merah ya, Bu ya? Kemudian di tangan bapak saya sudah dipasang gelang. Di tangan bapak saya sudah dipasang gelang. Gelang bagi orang Dayak, gelang lilis ya, lamyang lilis bagi orang Dayak, ungkapan rasa syukur yang sangat tinggi. Saya selalu seperti ada beban ya, setelah saya dibimbing, saya berhasil begitu masuk Romo Banat mendampingi saya dengan yang mengatakan ya. Saya merasa tidak lagi ada masalah, saya harus wajib mengucapkan terima kasih. Gelang lilis telah saya serahkan dan saya merasa bersama ayah saya secara adat telah mengucapkan terima kasih. Di samping itu, khas seorang Dayak di masa lalu ya, orang baik akan selalu katakan kepada anaknya, kepada tetangganya, pada warganya, sehingga orang baik akan selalu dihormati dan kebaikan akan selalu dihargai. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali pada generasi muda bagaimana bila kita menerima kebaikan kita perlu menyampaikannya agar orang baik akan selalu dihormati. Di samping itu Romo Banat mendampingi saya bagaimana caranya buku-buku yang saya tulis dan berhasil beberapa judul selesai itu agar bisa diterima dalam dunia akademisi dan isi buku sepenuhnya tanggung jawab saya. Dia tidak terlibat dalam isi buku karena waktu sudah habis ya. Iya. Jadi saya akhiri dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih banyak Ibu Nila Riwut. Selamat siang Romo. Selamat siang, Mbak Nur Hidayat. Betul, Romo. Baik, Romo. Ya. Ada kurang lebih waktu 15-16 menit. Kami berikan waktu untuk Romo untuk sharing bagaimana proses-proses mendampingi penulis elektronik ini. Mungkin ada juga pemikiran-pemikiran lain. Silahkan, Romo. Baik, terima kasih. Perbincangan siang hari ini saya beri judul Kronik Kalimantan di antara buku-buku dan penelitian mutakhir tentang bahasa, budaya, dan sejarah Kalimantan. Ya. Jadi dalam hal ini tentu tidak menyangkut wilayah ekonomi, tidak menyangkut wilayah politik, tidak menyangkut wilayah lingkungan yang justru kemudian pada saat-saat ini penting. Tetapi sebagai sejarawan, saya sebenarnya ilmu religi dan budaya, kemudian juga mendalami sejarah lokal, lalu di sini menempatkan kronik Kalimantan di antara buku-buku itu. Yang perlu saya beri catatan, pertama tadi Mbak Nur Hidayat menyebut
buku Kronik Kalimantan diselesaikan dalam proses 9 bulan. Saya ingin memberi catatan. 9 bulan itu merupakan finishing terakhir. Ya. Jadi karena ini 3 jilid dengan 2000 halaman dengan banyak bahan, maka saya akan menempatkan bahwa prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2001. Jadi ketika Bu Nila menyebut tadi saya mengunjungi arsip-arsip yang ada disimpan, justru pada saat itulah sebenarnya lalu kronik juga berjalan. Jadi supaya tidak salah persepsi. Ya. Baik itu. Tentu dalam ini judulnya Kronik Kalimantan berdasarkan catatan pribadi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Cilik Riwut. Kemudian penyuntingnya adalah Ibu Riwut. Bukan karena dalam artian Bu Nila putri kandung, tetapi juga dalam artian lalu putri kandung tidak selalu memberi jaminan gitu kan. Tetapi kemudian bagaimana dibuktikan sampai saat ini seorang ibu rumah tangga dalam ketekunannya menghasilkan sejumlah karya. Ya. Nah, yang tadi dikemukakan oleh Ibu Nila Riwut adalah formasi awal, keterlibatan awal dari Bapak Cilik Riwut. Kalau tadi Nur Hidayat sudah menyebut banyak karya dari Ibu Nila Riwut, dan itu inspirasi dari atau arsip-arsip dari Bapak Cilik Riwut, dan di dalam kronik Kalimantan ini sendiri selain secara objektif ya, memperlihatkan banyak hal, nanti saya akan mengemukakan juga, tetapi satu hal yang ingin saya tempatkan juga dalam kaitannya dengan Bapak Cilik Riwut itu kita menemukan penguasaan wilayah. Jadi dalam kronik itu kan urutan waktu yang menggunakan urutan waktu itu kami yang menyusun, gitu ya. Kami yang menyusun. Tetapi kemudian dengan mendalami kronik Kalimantan, Anda akan menemukan kemampuan leadership, kepemimpinan Bapak Cilik Riwut dalam penguasaan wilayah. Bagaimana kemudian di dalamnya juga ada bagaimana penguasaan dan pengelolaan administrasi. Ya. Bagaimana ketika tadi tidak disebutkan, hanya disebutkan sejenak sedikit adalah penerjunan pertama, bagaimana kemampuan dan formasi yang dimiliki dalam wilayah kepemimpinan unsur komando. Gitu ya. Kemudian bagaimana dalam kaitannya dengan tadi disebut juga perkara sumpah setia. Jadi penguasaan kepemimpinan dalam kaitan dengan sosial budaya. Jadi itu kita bisa menggunakan figur Cilik Riwut dalam ruang lingkup tadi, gitu ya. Dan sejarah, orang akan mengatakan sejarah itu masa lalu. Dan ada di billboard itulah masalah elu. Sekarang dikatakan kemudian masa lalu adalah mantan. Seolah-olah itu tidak berharga, tidak berguna. Kami justru mau menempatkan vision of the past. Ketika ngomong vision itu selalu ngomong visi dan misi, pandangan ke depan. Dasarnya apa? Vision of the past. Masa lalu. Dan tadi disebutkan Bapak Cilik Riwut itu secara akademik S1, SR. Bayangkan ya. Seorang dengan akademik hanya S1
sekolah dasar, tetapi kemampuan dan kemudian warisan-warisan yang dalam buku-buku ini. Jadi itu. Nah, apa yang ada di dalam Kronik Kalimantan 20 halaman pertama itu, silakan 20 halaman pertama itu menyebut, langsung aja di berikutnya, slide berikutnya, berikutnya lagi, berikutnya, ya, lagi, ya, oke, ya, ini. Jadi dalam 20 halaman pertama menempatkan ringkasan dari 8.000 sebelum Masehi sampai dengan abad 20. Jadi lihat betapa ini diringkas kronos, urutan waktu. Jadi ini urutan waktu untuk ditempatkan di situ secara sederhana. Dan lalu apa yang di dalamnya gitu ya. Cilik Riwut menyebut tentang buku riwayat Indonesia, karya dari Profesor Purbocaraka tahun 52. Ini sangat penting dalam kaitan dengan sejarah, dalam kaitan dengan arkeologi, tetapi saya hanya menempatkan di situ saja. Dan kemudian buku tersebut juga membahas berbagai prasasti di Kutai, Kalimantan, Jawa Tengah, periode Purnawangan, Sumatera, periode Sriwijaya. Dengan demikian memperlihatkan horizon Nusantara. Ya, horizon Nusantara. Di dalam kronik ada horizon Nusantara. Itu menjadi penting. Itu menjadi penting. Dan jangan lupa, ini dia kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, di sini, ini karya-karya Cilik Riwut dalam kaitannya dengan Kalimantan. Yang dari alam, Kalimantan membangun alam, Cilik Riwut berkisah, Sumpah Setia, Cilik Riwut dengan pendaratan pertama pasukan payung Auri, gitu. Itu sudah muncul dalam rupa buku sejarah-sejarah kecil. Yang belum muncul dan kemudian saya mendampingi Ibu Nila sejak tahun 2001 adalah ketika kemudian menempatkan warisan arsip Cilik Riwut menjadi sebuah buku Manaser Panatau Tatuhyang, menyelami kekayaan leluhur. Jadi nanti akan kelihatan ya bahwa untuk lingkungan Kalimantan Tengah ada benteng kultural, ada benteng bahasa yang kami susun bersama sejak 2001, ya, itu buku budaya 2003. Kemudian yang sedang kita bicarakan sekarang ini adalah buku sejarah. Jadi buku budaya, buku sejarah. Nah, sekarang kami juga sedang menyusun kamus Dayak Ngaju. Dan ini juga merupakan sebuah proses yang sudah berjalan panjang. Sudah saya sebut juga sedikit di dalam kata pengantar di Indo. Nah, ini tempat buku kronik Kalimantan di antara buku-buku yang lain dan satu buku yang belum selesai. Ya, nah ini sudah kelihatan, gitu kan? Ya, sudah kelihatan. Nah, di sisi lain itu ini Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu juga ada sebuah buku yang mulai disusun. Ekspedisi Kudungga. Menyusuri, nanti dulu, jangan kemana-mana. Ekspedisi Kudungga. Menyusuri jejak peradaban Kutai. Wilayah Kalimantan Timur. Kalimantan Barat. Saya kenal penulisnya Pak Dismas Aju.
menyusun buku sejarah perjalanan sosial politik suku Dayak di Provinsi Kalimantan Barat, era kolonial sampai. Jadi dengan demikian kita bisa bayangkan ya, sebelum ada rencana ibu kota ke sana, bahkan tahun 50 itu sudah ada rencana pembicaraan. Itu bahannya juga masih tersedia. Itu sudah ada kesadaran dan usaha dari masing-masing wilayah untuk membangun sejarahnya. Jadi ini mengapa lalu Kalimantan perlu ditempatkan dengan buku-buku yang lain, buku-buku yang lain. Seperti itu. Lihat, silakan diperlihatkan naskah-naskah berikutnya, gambar-gambar berikutnya. Ini ekspedisi juga. Nah, bagaimana di Kalimantan Timur itu sudah ada lukisan, gambar, jejak di gua. Itu peradaban yang sudah mulai dikenal. Itu kelihatan sekali bagaimana flora yang ada hadir lewat daunan, kemudian juga kultur yang lain. Jadi dari covernya, dari foto-fotonya, lalu kita bisa memahami apa yang mau dihadirkan di sana. Silakan lanjut. Nah, ini buku teks dari ekspedisi Kudungga. Kalau Anda belum pernah melihat ya, jadi apalagi saya berbicara di depan Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan. Nah, ini penting ini untuk Anda sekalian untuk mengetahui itu. Silakan lanjut, lanjut ya. Nah, ini bagaimana di dalamnya lalu kelihatan jejak-jejak yang direkonstruksi. Kalau di dalam naskah kronik Kalimantan itu hanya literer, di sini ada kemudian juga ada foto-foto yang menyertai. Ya, menyertai. Berikutnya, ya itu perkembangan lanjut bagaimana di dalam buku ini foto-foto dan periodisasinya diperlihatkan. Silakan berikutnya. Ya, ini jejak-jejak peradaban yang ada dari teks itu, ya, di dalam buku itu. Selanjutnya, kita melihat, nah ini dia. Ini satu upaya yang lain yang dilakukan oleh Bapak Dismas Maju, ya, dari Pontianak, rekan saya juga yang menyusun sejarah perjalanan sosial dan politik suku Dayak di Provinsi Kalimantan Barat. Ini Pak Dismas Aju bukunya yang terakhir. Ini sebelumnya Pak Dismas Aju juga menyusun sejarah dari Bapak Palaun Suka. Tolong di bawah, di scroll ke bawah untuk memperlihatkan. Terus lanjut. Lanjut. Ya, ini. Jadi Bapak Dismas Aju juga menyusun buku Palaun Suka. Mengapa ini penting? Ya, mengapa ini penting? Kalau Cilik Riwut itu di Kalimantan Tengah, Pak Palaun Suka ini, Franz Konrad Palaun Suka bersama dengan Ufang Urai itu dari Kalimantan Barat. Dan kalau Cilik Riwut itu tingkat pendidikannya itu sekolah dasar, Bapak Palaun Suka ini S3, SMP, SMA, yang satu hanya SD. Tetapi apa yang kemudian saya temukan di antara kedua orang tokoh ini? Palaun Suka dengan Bapak Cilik Riwut pada tahun 59 itu berkomunikasi lewat surat. Mereka, Pak Palaun Suka meminta menghubungi Pak Cilik Riwut untuk membantu mencalonkan kembali Bapak Ufang Urai menjadi Gubernur Kalimantan Barat. Jadi memikirkan, bukan untuk memikirkan diri sendiri, tetapi justru mengajukan orang lain, ya, lewat itu. Nah, kemudian di dalam teks ini ada kutipan yang saya ambil.
mengingat kepentingan pembangunan dan kemajuan suku Dayak yang masih jauh tertinggal, dan mengingat juga pembangunan masa depan Kalimantan sebagai modal dan model dalam kesatuan Republik Indonesia. Alasan untuk mengajukan Bapak Ufang Urai sebagai gubernur ditempatkan sebagai. Bayangkan seorang tingkat intelektualnya, tingkat pendidiknya SMA, S3, SD, SMP, SMA, tetapi mampu membuat pemikiran dasar pada tahun 59 seperti itu. Nah, lihat ini. Sehingga dengan demikian, demi kepentingan dan kemajuan rakyat Indonesia, suku Dayak yang berabad-abad dijajah dan ditindas, demi pembangunan Kalimantan di masa depan sebagai modal dan model dalam kesatuan Republik Indonesia. Tahun 60-an sudah memikirkan visi ke depan seperti itu. Artinya, integritas dan kemampuan berpikir dan kemampuan merencanakan, dan bukan hanya itu saja, tetapi juga memperjuangkan bertahun-tahun, maka Pak Franz Konrad Palaunsula ini juga dalam perkembangannya juga akan kelihatan bagaimana tracknya yang lain. Tetapi mereka berdua memperlihatkan seperti itu. Sehingga ketika 60 tahun kemudian, kita bisa membandingkan. Kita semua tingkat pendidikannya sudah lebih tinggi daripada SR, lebih tinggi daripada SMA. Ya, Apakah kita mempunyai kemampuan melihat visioner seperti itu? Apakah kita mempunyai bisa, justru karena kita belajar, maka kita bisa lihat penguasaan wilayah, lihat penguasaan administrasi, lihat penguasaan komando, lihat penguasaan sosial budaya. Oleh tokoh-tokoh itu dan dituangkan di dalam sejarah dan dituangkan di dalam upaya, lalu kita bisa mendapatkan sejarah yang kita baca itu. Berangkat Sejarah ya. yang kita baca itu. Oke, siap. Mohon maaf itu yang ini bocor suaranya, dimatikan. Tolong dimatikan, Mas Rozan. Silakan dilanjutkan, Romo. Ya, baik. Sehingga dengan cara demikian, sejarah yang kita pelajari kan perkara romantisme. Tetapi tadi, modal dan model. Modal dan model. Maka kalau sekarang kita melihat seorang gubernur, ini, Pak Cilik juga gubernur pada masa itu. Lalu, ini apa ini? Ada gejala apa gubernur sekarang dengan seperti itu? Bukan perkara malu atau bukan perkara, tetapi lihat modal kepemimpinan yang dihadirkan oleh Cilik Riwut dengan buku-bukunya itu, Palaunsula dan kombinasi mereka berdua, dan lalu itu ditempatkan dalam Kalimantan. Maka dalam hal ini saya lalu bertanya, kalau di dalam TOR itu menyebut sebuah penelitian tahun 90, mengapa menyebut penelitian dari tahun 90 bukan oleh orang asing? Lihat. Maka lihat, coba kita lihat kembali ke foto-foto yang saya di depan tadi, foto. Nah, terus ke depan. Terus ke depan. Terus naik lagi, terus di awal, terus. Oke, ya, lihat, oke, berhenti di sini. Ini tulisannya care, tulisannya peduli. Lalu duduk
berpotret di situ. Dan orang bisa bercerita. Saya sudah ke sana, saya sudah ke Kalimantan, saya care, dan saya ini. Lihat ya, satu. Jadi ini bersentuhan di kulit luar. Yang kedua, foto berikutnya. Nah ini ada pantai, ada sanduk. Bertamu masuk dalam. Ya, bertamu masuk ke dalam. Yang berikutnya lagi, tinggal di dalam bersama. Ya, oke. Nah, para peneliti ini, kita ini, ya, bagian yang di mana ya kira-kira dalam 3 posisi tadi. Justru itu yang saya kemukakan. Mengapa? Karena pada ini tahun 2016 saya ikut sebuah konferensi Napoli di Italia. Ada anak-anak muda yang kemudian anak-anak S1 yang presentasi hasil penelitian mereka ke wilayah Kalimantan. Saya tidak perlu menyebutkan, tetapi ada semua itu. Nah, Anda sekalian, seusia Anda sekalian itu. Ya, seusia Anda sekalian. Maka besok tidak perlu Anda menyebut mereka-mereka itu. Tetapi Anda menyebut diri Anda sendiri. Tetapi dalam posisi yang mana? Posisi tinggal di dalam, posisi yang di ambang, atau hanya lapis permukaan saja. Gitu ya. Kami 23-24 tahun bersama Ibu Nila menggumuli naskah-naskah itu. Bahkan Ibu Nila bukan seorang ahli bahasa. Saya juga bukan ahli bahasa, tetapi kami menyusun kamus. Biar nanti orang lain akan mengetawakan seperti apa, tetapi itu yang dilibati sejak tahun 2001. Bukan 9 bulan saja. Lalu lahir Bu Kroni Kalimantan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Romo, sangat luar biasa baik Romo dan juga Ibu Nila pada siang hari ini. Dan saya merasa sangat terinspirasi dan juga merasa terpacu semangatnya untuk kembali mengikuti jejak-jejak beliau. Mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat APSK yang lain ingin menggali lebih jauh ya pendekatan kesejarahan, kemudian data-data yang sudah dimiliki. Silahkan Bapak, Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya dan boleh juga menuliskan. Oke, ada Bapak Ucok Batubara. Silahkan Bapak Ujok, mau ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Romo Banar. Silahkan. Ya, selamat siang Romo Banar. Kita Ya, dulu selamat siang. pernah wawancara waktu saya daftar kampus Romo Banar. Tapi Ya. saya nggak jadi lagi kuliahnya karena masalah personal. Nah, saya lahir di Pontianak tahun 1989. Itu tentu hampir otomatis memiliki keluarga sosial atau kapital sosial banyak sekali warga Dayak berbagai suku, baik itu Kanayan, Ahe, Iban, dan yang lain. Lalu dalam konteks globalisasi pasca pemulihan ekonomi nasional, kenapa saya pakai periodisasi pasca pemulihan ekonomi nasional? Karena menurut saya kita tidak bisa lepas dari dampak jangka panjang COVID-19 kemarin itu. Dalam hal merangkum kronik sebuah provinsi, satu hal kedua Kalimantan Barat yang telah dikanonisasi sebagai paru-paru global atau paru-paru dunia. Nah, dengan demikian satu permasalahan yang saya ingin identifikasi bersama dengan Romo Banar adalah
bagaimana Romo Banar melihat konteks periodisasi 2022 pertengahan hingga sekarang dalam identifikasi persoalan-persoalan khususnya perempuan Dayak sebagai suku natif atau suku asli Kalimantan Barat yang karena pandemi global kemarin itu jadi terpaksa mengalami apa yang kita kenal sebagai beban ganda. Dan itu dalam observasi lapangan saya, beban ganda ini dimakan sebagai bermigrasi ke luar Kalimantan Barat, salah satunya daerah istimewa, daerah khusus Jakarta. Lalu ada juga sahabat saya perempuan Dayak usia 30-an di Papua Barat. Lebih dari satu pekerjaan, lebih dari 2 pekerjaan di berbagai bidang, baik itu pendidikan, ada yang ngajar, ada yang di rumah sakit sebagai perawat. Bagaimana kita mendiskusikan persoalan beban ganda perempuan Dayak ini dalam periodisasi pasca pemulihan ekonomi nasional sebagai jawaban dari persoalan wabah global yang kita alami bersama kemarin itu. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Nur dan Romo Banar. Terima kasih. Apakah Romo mau ingin menjawab? Mau ada yang berikut tadi masih ada lagi? Saya lihat Dilanjutkan dulu. Bapak Samsul Arif ya, tadi sempat angkat tangan. Apakah ingin melanjutkan untuk bertanya? Tadi pertanyaan tentang peran gender role ya, terkait dengan perempuan Dayak. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Baik itu boleh ditujukan kepada Ibu Nilariwood, termasuk juga kepada Romo. Silakan. Atau malu-malu boleh bertanya di kolom chat ya, Bapak Ibu. Baik, ya. Kalau belum ya, saya akan langsung menanggapi Ucok, terima kasih. Salam sehat ya. Menarik apa yang ditanyakan dan saya akan mengacu dulu pada karyanya Bu Nila. Bu Nila itu sudah menulis perempuan Bawin Dayak. Ya, jadi Bawin Dayak. Itu juga bisa menjadi salah satu acuan bagaimana para perempuan Dayak itu dikaitkan atau ditempatkan dengan hukum adat. Ya. Bagaimana dikaitkan dengan lingkungan. Bagaimana dikaitkan dengan sosial. Jadi itu salah satu referensi. Bahkan yang menarik adalah dari kedutaan Amerika itu yang menawarkan apa ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga sudah menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikut frame pasca pandemi. Pasca pandemi salah satu hal yang pada saat itu muncul pada saat pandemi adalah orang atau setiap kita dibuat berjarak, mengambil jarak terhadap yang lain, gitu ya. Mengambil jarak terhadap yang lain. Ada banyak hal yang bisa kita pikirkan keuntungan dan kerugiannya, tetapi pada satu sisi lalu kemudian kemandirian seseorang, kemandirian setiap pribadi dalam sebuah itu. Kan kemudian ada seorang penulis yang mengacu kepada tulisan dari Jose Rizal Aguinaldo, Noli me tangere, jangan sentuh aku. Jadi bagaimana ketika Jose Rizal itu lalu menempatkan diri berhadapan dengan pihak kolonial. Pada sisi lain, dalam kaitan dengan situasi pandemi ini, itu tulisannya Zizek, itu seorang ahli culture studies yang kemudian menempatkan pengalaman seorang yang
merawat orang yang akan meninggal dalam posisi terminal illness. Apa yang terjadi? Yang jadi tentu pada saat awal adalah menolak bahwa orang yang kucintai itu sudah mendekati ajalnya. Tetapi pada tahap-tahap berikutnya, lalu dia merawat, menemani, bahkan menguatkan orang yang didampingi itu sampai saat aja. Pada situasi lemah. Nah, sehingga dalam hal ini kemudian frame ini bisa digunakan untuk membaca, ya, membaca lagi. Jadi bagaimana tadi perempuan di hadapan hukum, bagaimana perempuan di hadapan adat, bagaimana perempuan di hadapan sosial, ya. Pada satu sisi itu. Pada sisi lain kemudian dengan dua kerangka setidaknya lalu akan bisa digunakan untuk coba ya, saya akan mendekati, bahkan Uco akan bisa menjawab pertanyaanmu dengan beberapa konsep yang tadi saya tawarkan untuk menjawab pertanyaanmu. Dengan demikian ini menjadi sebuah cara ya, cara kerja. Kamu rumuskan masalahnya, kamu gunakan ini untuk mendekati dan menjawab, mengkonstruksikan. Oh, saya bisa menemukan sebuah jawab terhadap apa yang tadi saya tanyakan. Uco, semoga membantu. Saya tidak menjawab langsung, tetapi justru mari kita lewat sebuah proses ini menjawab pertanyaanmu dengan melakukan sebuah kajian terhadap peran perempuan itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo. Mungkin Ibu Nila juga ingin memberikan tanggapan. Diperbolehkan, silakan. Oke, suaranya masih di mute, Ibu. Suaranya boleh dibuka dulu, di unmute, ya. Oh iya, suaranya tidak terdengar. Baik, baik. Kita masih punya satu pertanyaan di kolom chat. Saya tertarik dengan 3 terminologi yang Romo sebut. Apabila penelitiannya bersentuhan secara dangkal saja, bagaimana tanggapan Romo? Romo boleh di-unmute dulu? Ini yang menarik, gitu, yang menarik. Jadi saya malah tidak mau mengambil ini, tetapi mau bercerita begini. Dari buku yang Maneser Panatau Tatuhyang, yang terbit tahun 2003 dan kemudian masih dicetak ulang itu, suatu ketika Ibu Nila bercerita bahwa dia diajak untuk mendiskusikan buku itu. Mendiskusikan buku itu dengan seorang ahli. Tetapi sekaligus Ibu bercerita pada saya, sebenarnya ada buku yang dari dia ditulis oleh dia itu, ada yang mencontoh. Bu Nila waktu itu belum berani mengatakan plagiat. Gitu ya. Oke, lalu saya bilang, mari sekarang mana buku yang ditulis oleh tokoh itu. Ya. Kemudian dia seorang tokoh intelektual, gitu ya, menyandang gelar doktor. Bu Nila menempatkan diri sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi karyanya yang waktu itu dipakai adalah Maneser Panatau Tatuhyang. Lalu Bu Nila diajak untuk berdiskusi tentang buku itu. Saya mengajak Bu Nila, mari Bu Nila, kedua buku ini kita sandingkan. Lalu kemudian saya melatih bagaimana caranya membandingkan. Akhirnya kemudian kelihatan berapa halaman, 5, 6, 7, sekian halaman yang kemudian ini plagiat.
Nah, lihat, jadi ini hal yang saya tidak apa. Jadi bagaimana kita satu menghormati karya orang lain, ya. Bagaimana kita sendiri ya, Anda sebagai yang peneliti muda, untuk berani belajar, berani belajar melakukan penelitian. Jadi itu maka saya tadi hanya sekilas saja. Ini membandingkan 3 posisi gitu ya. Yang satu bersentuhan di luar lalu sudah mengaku. Yang satu dalam perjalanan lalu yang satu terlibat. Nah, Anda bisa mengatakan, oh penelitian yang terlibat. Oh ada action research. Oh ada apa-apa lagi ya. Itu pilihan dalam melakukan penelitian. Ya, silakan. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya dengan ahlinya secara langsung. Silahkan, Bapak Ibu. Boleh nambah nggak pertanyaan? Oh, boleh, Mas Ucok, silahkan. Ya, jadi pada intinya kan mengenai dampak atas perempuan Dayak pasca pandemi itu kan kalau saya intisarikan dari jawaban Romo itu terletak pada pendewasaan jiwa si perempuan tersebut, baik itu dia sebagai individu maupun sebagai bagian dari konstelasi perempuan Dayak yang lebih luas lagi dampaknya, baik itu lokal, regional, provinsi maupun global selatan dan global utara gitu. Nah, itu dalam pembelajaran saya atas psikoanalisa, yang saya ketahui secara teoretis tidak dimungkinkan apa yang kita sebut sebagai perkembangan jiwa atau psychological growth. Itu mohon maaf saya sangat lupa penulis bukunya, tapi judul bukunya itu Deconstructing Psychological Growth. Itu ada seorang teman meminjami saya bukunya. Nah, dengan berbekalkan pengetahuan ini, bagaimana kita membahas lebih lanjut keadaan psikis perempuan Dayak tersebut pasca pandemi itu, Romo? Gimana, Romo? Nah, terima kasih. Bagus sekali. Bagus sekali yang dikemukakan. Saya akan menggunakan satu prinsip begini. Bahasa Inggrisnya dulu ya. Holding the global locally. Holding the global locally. Jadi kita tangani, kita tangkap entah kerangka berpikir yang dari luar itu secara global, kita tangkap secara lokal, secara kemampuan kita. Pada wilayah yang lain, lalu promoting the local globally. Promoting the local globally. Jadi, dalam hal ini, kalau Anda mau menempatkan cara berpikir frame, ini frame-nya adalah frame intelektual internasional, oke. Ini referensi internasional, oke. Referensi yang nasional ada enggak? Gitu kan. Lalu kita beranukan di situ. Referensi yang lokal ada enggak? Nah, lalu di situ. Ngertinya apa? Kita pahami, kita jinakkan ini, gitu ya. Kita jinakkan, kita gunakan. Tetapi di dalam frame yang kemudian kita tangkap dalam sebuah tingkat lokal. Tapi di sisi lain, jangan lupa promoting the local globally. Karena justru, orang-orang lokal ini, para perempuan Dayak ini, para perempuan yang ada di sekitarmu itu, dia bahkan kemudian mempunyai istilah penjelasan yang khusus, kata-kata khusus.
Nah ini gitu ya, yang butuh kemudian ini promoting the local. Kalau enggak, ya hanya akan anu aja diperangkap oleh sebuah seolah-olah framework internasional. Wait. Kita sudah menjadi internasional sudah sekian ribu tahun yang lalu loh. Jangan lupa loh. Bahkan tadi di dalam bukunya Cilik Riwut yang tahun itu, catatan itu, dia menyebut bukunya Purbo Caroko yang diterbitkan tahun 52. Purbo Caroko itu ahli bahasa Jawa kuno. Dan jangan lupa Jawa kuno itu semula adalah bahasa Sanskerta. Bahasa dari India yang sudah dia tangkap dan sudah menjadi bahasa lokal. Holding the global locally. Promoting the local. 1000 tahun lalu nenek moyang kita itu sudah melakukannya. Masa kita mau ketinggalan? Oke, Ucap. Boleh nambah lagi nggak? Satu lagi nih, terakhir. Terakhir ya, Mas Ucap. Ya, janji. Ya. Nah, itu kan yang tadi saya sebut sahabat perempuan saya bersuku Dayak. Kanayaan itu dia asal suku Sibau. Di Instagram @nyonya Ira menggunakan bahasa Belanda gitu. Dia fanatik pada budaya Belanda dan Perancis sekaligus. Pada dasarnya Eropa seperti generasi setelah milenial, namun belum sepenuhnya masuk ke generasi Z. Itu gejala apa? Simptom-simptom apa yang dapat kita baca, sebab di postingan Instagram story dia itu, dia bersama suaminya, sahabat saya juga, orang Dayak Kanayan juga, hanya saja dia asal kecamatan Anjungan, tempat saya dulu sekitar. Mereka menampilkan foto-foto dan video-video kebun kecil di belakang apartemen mereka di Jakarta, dan itu diberi judul kebun patriarki. Itu apakah dapat kita baca sebagai sebuah seni sarkasme, ironi, atau bagaimana Romo secara mengkategorisasikan postingan-postingan ini? Nah, kalau seperti itu tentu kajiannya adalah pakai kajian media, ya. Jadi kajiannya adalah kajian media. Pada satu sisi adalah kajian media. Lalu pada sisi lain adalah kemudian yang berikut. Tetapi tentu kajiannya adalah kajian media, bukan kajian seperti kita bicarakan. Kamu tadi menyebut Putu Sibau ya? Putu Sibau ya? Apakah asalnya Putu Sibau? Hah? Putu Sibau itu asal sahabat perempuan Dayak saya. Nah, saya akan menyebut. Pada tahun 1942 di Putu Sibau itu sudah ada Dayak in Action. Bayangkan pada zaman Jepang sudah ada Partai Persatuan Dayak. Nah itu, kamu ingatkan dia. Jangan-jangan dia nggak paham bahwa di Putu Sibau itu. Lalu sekarang berbeda seperti itu gunanya sejarah. Itu masa lalu selalu aktual. Itu. Makanya saya bilang, Putu Sibau itu jangan lupa. Saya sudah sampai ke sana itu. Sekarang pun Putu Sibau 20 jam kan dari Pontianak. Ya, jalan darat 20 jam, pesawat 1 jam. Bayangkan pada zaman Jepang sudah punya seperti itu. Mereka membuat leaflet, membuat newsletter. Iya. Putu Sibau. Sekarang di Jakarta coret, dia Jakarta pinggir. Kamu ingatkan dia. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, Bu Nila itu. Romo, ada pertanyaan ini dari Ibu Martina untuk Ibu Nila. Pertanyaannya adalah, tadi dalam video Ibu Nila menyebutkan bahwa di Kalimantan terdapat beragam suku dan budayanya.
Namun pada umumnya orang Dayak adalah orang baik dan menyimpan di dalam hati akan apa yang terjadi. Kemudian muncul juga terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN. Kira-kira apakah ada maksud atau tujuan dari Ibu Nila dari tulisan Ibu Nila melalui Kronik Kalimantan terkait dengan IKN, Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Ibu Nur, saya kirim kronik, kirim video belum selesai ya. Jadi Betul. mungkin yang selesai menyaksikan itu baru saya bisa menjawab. Baik, Jadi baik. mungkin diselesaikan sehingga saya bisa menjawab pertanyaan dari Nias, dari Ibu Martina ya. Terima kasih Ibu Martina. Baik, baik. Nah, Terima kasih. mungkin tadi yang secara di awal saya menempatkan tadi bahwa Kronik Kalimantan tidak bisa dilepaskan dari Maneser Panatau Tatuhiang. Jadi Maneser Panatau Tatuhiang itu dasar budaya dan segala macam. Sesudah itu di atasnya ada sejarah, kronik. Nanti di atasnya lagi ada kamus, gitu ya. Nah ini benteng peradaban, benteng peradaban. Ya. Karena yang dipikirkan, yang menjadi wacana akan mendatangkan berapa keuntungan, akan mendatangkan dan berapa puluh ribu ASN akan datang di sana. Mohon maaf, apakah orang-orang yang akan datang ke sana itu sudah mengenal, sudah diperkenalkan pada hal-hal yang ini tadi? Kulturnya, sejarahnya, karena tidak datang dari dalam ruang kosong. Ya, itu justru ini yang perlu ditempatkan. Terima kasih, Romo. Ya, Demikian waktu kita sudah kurang lebih 1 jam 30 menit berlalu, tidak terasa. Mungkin ada closing statement dari Romo dan Ibu Nila sebelum saya akhiri. Saya yang tadi ya, yang saya video kalau bisa diselesaikan supaya saya bisa menjawab pertanyaan Martina dari Nias. Karena tidak mungkin saya jawab sebelum videonya selesai. Terima kasih. Iya, baik. Demikian tadi Bapak Ibu diskusi kita yang sangat alot, kompleks tapi juga sangat mencerahkan. Saya terlebih dahulu meminta Bapak Ibu untuk membuka Zoom-nya, kamera Zoom-nya agar kita bisa saling berfoto bersama. Ya, silahkan Bapak Ibu, ada Bapak Ahmad, ada Ibu Martina, ada Bapak Amin, Bapak Muhammad Safi'i. Silahkan dibuka kameranya. Oke, baik, silahkan dibuka Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Baik, sudah terlihat ini wajah-wajah tampan dan cantiknya. Silahkan dibuka. Baik, saya hitung ada kurang lebih 2 slide. 1, 2, 3. Oke, dibuka kembali ya Bapak Ibu biar terlihat wajah tampan dan cantiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Kami mohon maaf selaku tim APSK apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu Nila Ariwut. Nanti kita akan berjumpa lagi di kegiatan bulanan APSK yang selanjutnya. Kami memohon maaf. Mari kita tutup pada pertemuan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Selesai. Terima kasih banyak. terima kasih Yang menuju sore hari. semua. Terima kasih. Ibu Nila, kami mohon izin untuk mengakhiri videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita semua rahayu. Terima kasih.